3 lapis tembok pertahanan yang luar biasa tebalnya. 3 lapis tembok bentengnya, 3 lapis tembok, masing-masing ada yang 8 meter dan ada yang 13 meter tingginya. Ada ketebalannya yang 3 meter, tebalnya 3 meter, ada juga yang 5 meter. Kemudian mempunyai armada laut di Selat Bosporus yang di dalam tanduk emas tadi ya. Nah, itu namanya Selat Bosporus yang dilindungi oleh rantai raksasa. Mempunyai teknologi senjata yang canggih. Ini profil daripada kerajaan Bizantium. Nah, ini Ustaz gambarkan nih. Temboknya ada 3 lapis. Lapis yang pertama ini ada air yang sungai ini lebarnya 8 sampai 10 meter, kedalamannya 8 meter. Jadi kalau misalnya ada pasukan berkuda pasti berhenti di situ. Kalau ada pasukan mau nyebrang, tangga nggak sampai, dia harus berenang. Nah, kalau berenang, dia akan dihujani di sini panah dan juga basoka, dihujani meriam dari atas menara-menara ini ke sini. Belum sampai ke darat, ke benteng kedua ini benteng pertama ya, kolam ya. Benteng pertama udah banyak yang mati di sini karena dia harus nyebrang dengan berenang. Kemudian kalaupun mereka bisa menyeberangi sungai ini sampai ke sini, dari atas tembok ini akan dihujani oleh panah. Kemudian kalau bisa menjebol ini juga di sini temboknya lebih tebal. Tebalnya berapa? 5 meter. Tingginya berapa? 12 meter. Tingginya itu setinggi masjid ini. Jadi gimana manjatnya? Dan temboknya lurus, nggak ada tangganya. Luar biasa kuatnya. Nah, ini tadi yang Ustaz jelaskan di film. Jadi pasukan Muhammad Al-Fatih itu pertama itu menyerang dari sisi laut dan sisi darat sebelah sini. Tetapi tembok ini karena 3 lapis dan juga hebatnya Konstantinopel itu ketika temboknya itu hancur maka langsung diperbaiki, Jadi sangat sulit sekali untuk menembus pertahanan dari darat sini. Makanya karena seluruh pasukan dari Konstantinopel ini semuanya bisa fokus ke sebelah darat, ketika digempur diperbaiki, maka saat itu banyak tentara muslim yang tewas karena posisinya di bawah, mudah untuk ditembak. Ya, atau melihatnya ke sini ya, awalnya kasihan ya. Nah, kemudian karena di sini susah ditembus, maka banyak yang mati, banyak yang syahid. Kemudian waktu itu ditariklah pasukan dari Muhammad Al-Fatih ini ke belakang, dihentikan perangnya. Kenapa? Karena takut masih banyak yang berjatuhan. Diberhentikan sampai pada rapat di malam hari, Raja Pangeran Muhammad Al-Fatih menggebrak meja, kita harus cari jalan lain. Jadi seorang muslim itu ketika dapat ujian, dapat tantangan, gak boleh sekali dapat ujian tantangan langsung nyerah, gak boleh. Ketika kita sudah mempunyai niat yang kuat untuk berhasil, ketika ada tantangan dan kita gagal, gak boleh kita menyerah. Itulah yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Kemudian dia memutuskan untuk naik ke atas bukit. Pasukan ditarik, kapal-kapal diminta dalam 1 malam bisa mendaki bukit yang tingginya berapa tadi? 60 meter. Jauhnya berapa? Jauhnya kurang lebih 2 km. Jadi naik kapal yang tadi sudah kita lihat luar biasa besarnya, dan Muhammad Al-Fatih bilang gak boleh isi di dalam kapal itu diturunkan. Bayangkan tuh, meriam itu dulu, bom meriam itu isinya, pelurunya itu batu yang bulat-bulat besar-besar. Satu batu itu
bisa 200 kilo. Kenapa? Karena untuk menghancurkan tembok yang setebal 5 meter nggak mungkin pelurunya kecil. Pelurunya satu baru itu bisa 200 kilo. Nah, baru meriam, belum lagi perbekalan makan, konsumsi selama berbulan-bulan itu ada di dalam kapal dan nggak boleh diturunkan. Layar-layar dikembangkan sampai satu malam, mulai dari mulai pasukan Muhammad Al-Fatih dengan armada kapalnya naik ke atas bukit dan turun pas fajar menyingsing. Pada saat itu Muhammad Al-Fatih alhamdulillah bisa menyeberangi bisa menyeberangi bukit Galatia yang luar biasa tingginya, karena namanya bukit, banyak pohon, banyak. Dalam satu malam bisa menyeberangkan berapa kapal? 70 kapal perang. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini kemudian pasukan Romawi Timur ini kewalahan. Nah, biasanya dia akan konsentrasi di sebelah darat. Ada pasukan yang itu penyerbu, menembak, memanah. Ada yang pasukan untuk bisa memperbaiki tembok yang jebol. Tembok yang jebol harus diperbaiki. Nah, karena pasukan Muhammad Al-Fatih itu ada dua sisi, dari laut dan dari darat. Dan dari laut ini temboknya nggak terlalu tinggi, teman-teman, anak-anak sekalian. Kenapa? Karena dia beranggapan ini adalah aman, zona aman. Nah, di sisi sini digempur sehingga pasukan Bizantium yang tadi konsentrasi semuanya di sini itu ditarik ke sini sebagian, sehingga yang di sini tidak terlalu kuat dan temboknya bisa dijebol. Akhirnya pada tanggal 25 April 1453 Masehi, 1453 Masehi, pada tanggal 27 April itu ada tembok Konstantinopel itu lubangnya sangat besar. Saat itu Muhammad Al-Fatih bilang, pasukan semuanya berhenti perang karena temboknya itu sudah nggak mungkin lagi diperbaiki. Satu hari besok kita berhenti perang. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan sama Muhammad Al-Fatih saat itu menyuruh kepada pasukannya, besok kita puasa. Tanggal 28 kita puasa. Malamnya kita tahajud bersama-sama, memohon kepada Allah diberikan kekuatan agar bisa menguasai Konstantinopel. Sehingga pasukan Konstantinopel dia sibuk masih memperbaiki bentengnya roboh dan tidak mungkin lagi diperbaiki. Pasukan dari Muhammad Al-Fatih saat itu ditarik mundur untuk berkuasa. Dikira oleh Bizantium, Romawi, Muhammad Al-Fatih itu kalah mundur. Apa yang dilakukan? Dia berpuasa sehari, kemudian malamnya tahajud bersama-sama. Yang dilakukan Muhammad Al-Fatih, dia bilang sama pasukannya, wahai pasukanku, aku memerintahkan kepadamu bahwa syariat yang harus engkau kedepankan. Mulai saat ini tidak ada yang bermaksiat kepada Allah. Ketika perang tidak ada yang bermaksiat kepada Allah. Insya Allah akan Allah tolong pasukan kita. Kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang namanya ketika perang menindas orang-orang lemah, membunuh anak-anak dan membunuh wanita yang tidak berdaya. Itu kata Muhammad Al-Fatih. Maka setelah jam 2 siang sholat tahajud, langsung menyerbu ke benteng Konstantinopel yang tadi sudah jebol. Dan dengan teriakan Allahu Akbar, pada asar benteng Konstantinopel sudah bisa dikuasai. Dan sholat pertama di Konstantinopel adalah sholat asar. Semuanya tunduk, semuanya kalah sehingga bisa dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih. Lanjut, ini adalah profil Muhammad Al-Fatih.
Muhammad Al-Fatih itu punya ulama, punya pendidik. Kalau anak-anak sekalian di sini punya ustadz Bunda yang sangat hebat. Dari kecil sama ayahnya seorang raja, dia dititipkan dengan ulama yang luar biasa. Namanya Syekh Haq Syamsuddin dan Ahmad bin Ismail Al-Quraini. Jadi dua sosok ulama dan ulama ini yang paling terkenal ya, yang paling dekat dengan Muhammad Al-Fatih. Dia selalu